Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Hasanah, mahasiswa STIKE PPNI Jawa Barat. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi. Sebelumnya, saya akan kontrak waktu terlebih dahulu. Untuk pelaksanaan nanti, kurang lebih 10-20 menit, saya akan menyajikan materi imunisasi serta menampilkan video. Untuk mempersingkat waktu, apakah ibu-ibu ada yang tahu imunisasi itu apa? Tidak. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari imunisasi. Imunisasi adalah suatu cara untuk mempertahankan kekebalan tubuh dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar terlindungi dari infeksi penyakit tertentu. Imunisasi juga adalah pemberian kekebalan atau masuknya bibit penyakit yang telah dilemahkan dimatikan agar tubuh terlindungi dari penyakit tertentu. Untuk tujuan imunisasi ini tersendiri, yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh anak. Yang kedua, menurunkan angka kematian. Yang ketiga, imunisasi mencegah timbulnya jenis penyakit tertentu pada anak. Namun bila anak terserang juga penyakit tersebut, maka anak tidak akan sakit lebih parah. Dan mencegah terjadinya imunisasi itu bisa mencegah terjadinya polio yang emang cacatnya seumur hidup. Yang keempat, ada mengendalikan wabah. Untuk sasaran imunisasi itu tersendiri, yang pertama, semua bayi dan anak sehat di bawah usia 1 tahun. Yang kedua, semua anak yang sehat yang belum melengkapi imunisasi. Yang ketiga, anak usia sekolah, imunisasi booster atau ulangan. Untuk tempat pelaksanaan imunisasi, bisa aja di posyandu, di rumah sakit, di klinik-klinik, atau di tempat yang ada tenaga medisnya. Selanjutnya saya akan menampilkan penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Yang pertama, polio. Polio ini disebabkan oleh virus ya. Jadi gampang tertularnya melalui air ludah. Dan ciri-ciri dari penyakit polio ini bisa dari si anak demam, langsung rewel, dan hari kemudiannya si kaki menjadi mulai lemas, si ininya jadi kaku gitu, jadi kayak lumpuh. Jadi penyakit ini tuh nggak bisa disembuhin, makanya dicegahnya melalui imunisasi polio. Untuk selanjutnya, TBC. Ini yang lebih parah karena ini bisa terjadi sampai kematian, dan ini ciri-cirinya tuh si anak batuk-batuk dan lebih gampang menularnya dari pernapasan, dan si selaput otak dari semua dari batu itu masuk ke organ semua, jadi terjadinya komplikasi. Tuh. Yang ketiga, campak. Kalau campak ini penyakitnya yang sering mewabah ya, jadi semua anak banyak yang terkena penyakit ini. Tapi si campak ini tuh ada yang lebih parah, namanya campak rubella. Dan campak rubella itu bisa mengakibatkan radang otak sampai ke radang paru. Selanjutnya difteri. Difteri ini tuh dari virus. Jadi kayak amandel gitu, kalau misalkan bisa jadi kayak kalau Sundanya mah gondongan gitu. Jadi si dalam ininya tuh ada nanahnya gitu, merah-merah gitu. Langsung ciri-cirinya tuh si lehernya tuh abu. Kalau misalkan kita pegang terjadi pendarahan, dan kan itu racunnya di dalamnya teh bisa terjadi ke seluruh tubuh semua dan terjadi komplikasi. Ini sangat berbahaya juga bagi anak. Selanjutnya, pertusis. Pertusis ini kayak batuk kerajaan, tapi batuknya tuh lama sampai ke 100 hari. Jadi batuk ini teh 4 sampai ke 14 harian. Kalau misalkan belum sembuh-sembuh, karena kita ada beberapa harinya tuh si anaknya tuh jadi terus mangap, kaku si lidahnya tuh. Jadi kayak gini. Dan badannya tuh mengecil, langsung si perutnya tuh kayak kalau misalkan kita pegang tuh kayak papan gitu, keras. Jadi terus si mulutnya juga nggak akan bisa jadi terbuka
luka gitu. Jadi kesian kalau misalkan punya penyakit pertusis. Selanjutnya tetanus. Kalau tetanus tuh ke semua usia juga kayak stroke gitu. Bakal kalau punya penyakit ini ke semua usia gitu. Jadi ciri-ciri dari si tetanus ini kejang, langsung anaknya tuh sering pingsan, langsung si otot mukanya tuh udah kayak orang stroke keningan kayak gitu, langsung tangannya juga udah berubah, langsung kurus semua. Nah, itu penyakit dari tetanus. Selanjutnya penyakit hepatitis B. Ciri-ciri dari si anak yang terkena ini tuh mual, muntah, langsung kadang waktu pas mau si baru lahir 5-28 hari si anak itu tuh nggak mau menyusui, langsung bisa kalau misalkan kan kalau ini bertahun-tahun lama sembuhnya tuh, jadi bisa sampai ke dapet ke kanker hati gitu, kesian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis imunisasi yang tadi diituin penyakitnya. Yang pertama, imunisasi polio. Diberikan dengan cara diteteskan ke mulut. Kan ada vaksin yang ditetesin ke mulut kalau boleh. Nah, itu efek samping dari polio itu tuh tidak cuman kayak tidak berbahaya, cuman kayak si anak jadi diare, kadang suka panas gitu doang. Terus yang kedua, imunisasi BCG Bacillus calmette-guerin. Diberikan melalui penyuntikan pada daerah lengan atas. Kalau efek sampingnya mah kayak si anak itu teh udah 1 minggu imunisasi, terus terjadi kayak demam tinggi, tapi nggak terlalu parah gitu, nggak terlalu berbahaya. Paling si ibu harus cepet-cepet kasih obat penurun panas. Untuk yang ketiga, imunisasi campak diberikan melalui penyuntikan pada lengan atas. Nah, kalau misalkan efek sampingnya mah sama demam paling kayak gitu, tapi nggak terlalu lama, 4-10 harian gitu, langsung suka ada gatal-gatal gitu. Nah, itu bekas dari imunisasi campak. Untuk imunisasi DPT yang tadi difteri, pertusis sama tetanus tuh diberikan melalui penyuntikan pada daerah paha atas. Jadi kebanyakan anaknya tuh selalu ada bekas luka, jadi bekas suntikannya teh selalu kebuka gitu, tapi si ibu teh harus cepet-cepet kalau misalkan ngelihat si anaknya lukanya membesar di daerah penyuntikannya, harus cepet-cepet dibawa ke tempat dia imunisasi gitu. Yang terakhir, imunisasi hepatitis B diberikan melalui penyuntikan di paha dan di lengan atas. Efek samping buat saat ini belum ada efek samping ya kalau imunisasi hepatitis B, jadi nggak berbahaya gitu, tidak adanya efek samping. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jadwal imunisasi wajib di pemerintah menurut WHO. Yang pertama, umur 0-7 hari, jenis imunisasinya hepatitis B1. Untuk umur kurang dari 2 bulan, jenis imunisasinya BCG atau polio 1. Untuk umur 2 bulan, jenis imunisasinya DPT HB combo 1 polio 2. Untuk umur 3 bulan, DPT HB combo 2 polio 3. Untuk umur 4 bulan, DPT HB combo 3 polio 4. Untuk umur 9 bulan, jenis imunisasinya campak. Untuk umur 6 tahun, booster atau difteri tetanus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang waktu yang tidak diperbolehkan imunisasi. Yang pertama, BCG tidak diberikan bila bayi terkena penyakit TBC atau panas tinggi. Yang kedua, DPT tidak diberikan pada bayi yang panasnya tinggi juga. Untuk campak, tidak boleh diberikan bila bayi mendadak panas tinggi. Jadi nggak boleh, jadi harus ditunda dulu si imunisasinya kalau si anaknya mendadak panas tinggi. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perawatan yang diberikan setelah imunisasi. Untuk yang pertama, BCG. Luka tidak perlu diobati, tetapi bila luka besar harus cepat-cepat diobati ke tempat yang si anaknya imunisasi. Untuk yang kedua, DPT. Bila panas, diberikan obat penurun panas yang diperoleh dari posyandu atau berikan kompres hangat. Untuk yang ketiga, campak. Bila timbul panas, diberikan obat yang didapat dari posyandu. Nah, untuk terakhir, saya akan memperlihatkan fakta dari imunisasi menurut WHO. Banyak sekali fakta terkait imunisasi yang pastinya ingin diketahui oleh khalayak umum. Tetapi,
Perlu diingat bahwa informasi terkait vaksin masih banyak yang hoax sehingga kita perlu mengetahui informasi yang terpercaya. Sebagian orang berpikir bahwa vaksin memiliki dampak buruk pada kesehatan. Namun faktanya, vaksin dapat menyelamatkan banyak anak dari penyakit. Seperti yang sudah disampaikan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa vaksin aman untuk digunakan. Semua vaksin yang digunakan untuk program imunisasi di Indonesia telah dinyatakan aman dan di bawah pengawasan WHO. Terkadang, ibu-ibu juga khawatir dengan efek pasca imunisasi. Benarkah imunisasi bisa menimbulkan bengkak, kemerahan, nyeri, dan demam? Ada beberapa anak di bekas suntikannya menjadi merah, bengkak, nyeri, dan demam setelah imunisasi. Nah, hal ini adalah reaksi normal. Efek ini akan hilang dalam 2 hingga 3 hari dengan obat penurun panas. Nah, kalau dalam 3 hari tidak hilang, maka orang tua wajib untuk membawa anaknya ke dokter terdekat. Lalu, bagaimana dengan bayi yang sedang batuk dan pilek? Apakah bisa diimunisasi saat itu juga? Batuk pilek ringan tanpa demam boleh diimunisasi, kecuali bila bayi sangat rewel, maka imunisasi dapat ditunda 1 hingga 2 minggu kemudian. Internet menjadi sumber informasi yang paling mudah diakses oleh masyarakat awam. Ada yang berpendapat bahwa vaksin merupakan konspirasi untuk melemahkan negara kita, padahal negara-negara yang cakupan imunisasi lebih tinggi justru kekebalan lebih merata, lebih kuat, jarang terjadi wabah, angka kematian lebih rendah. Negara yang cakupan imunisasinya rendah justru kekebalan tidak merata, lebih mudah terjadi wabah, sakit berat, cacat, dan kematian. Dipastikan anak-anak Indonesia mendapatkan haknya untuk imunisasi, supaya tidak terjadi lagi berbagai penyebaran penyakit di sekitar kita. Nah, ini menurut dari WHO bahwa emang wajib ya anak-anak mengikuti imunisasi. Nah, untuk saat ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang tadi saya jelaskan? Jadi sepenangkap saya mengenai imunisasi merupakan sebuah kegiatan pemberian vaksin terhadap anak agar anak tersebut terhindar dari infeksi tertentu gitu, dari berbagai penyakit yang sudah diterangkan. Lalu imunisasi itu merupakan hal yang wajib untuk diberikan kepada anak agar anak terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa terinfeksi seperti itu. Benar, berarti dapat disimpulkan bahwa imunisasi itu penting ya bagi masyarakat semuanya yang mempunyai bayi, mempunyai anak itu harus lengkap mengikuti imunisasi karena wajib. Untuk penyuluhan kali ini mungkin segini aja gitu. Makasih buat ibu-ibu yang udah datang nyempetin waktu buat datang ke sini buat memperhatikan sama mendengarkan. Maaf bila ada kesalahan yang saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.